loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang
percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mengalami hari-hari yang baik, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, GBI Pondok Indah Rayon 1A.
Mari saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami tahu kasih setiamu terus tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kebaikan dan penyertaan-Mu terus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Bila pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Syarabataka shikiara barabataka shandara barabataka shikiara barabarabayasha. Hoyarabataka shikiara barabarabataka shikiara barabarabayasha. Hiarabataka shikiara barabara papa 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 shik. Shiala bara 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 bayashana. Huriara bara 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 bayasha. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa yang baik. Haleluya. Hiara bara bara bayashana. Hiara bara 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 bayaso. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Engkau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, baik, Engkau yang ku perlu,
Shana. Hiara bara 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 baya shana la bara 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 baya shikiara bara baya shana. Shiara bara baya shiara bara bara bara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Dia, Allah yang hidup. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Yes Lord. Yeah.
serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup akan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Jangan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, mari tinggikan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Haleluya, penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat pujian kita, katakan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Haleluya, melawat kita. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya setiap firman yang disampaikan itu akan membangkitkan, menguatkan setiap kita pagi hari ini. Oh ya rabataka shikiara bara-bara shanda. Syara bara-bara syara bara. Dengan apa ku
membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami mengucap syukur kepadamu, membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan Bapakku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, saya ucapkan kepada Jemaat GBI Pondok Indah. Saya Pendeta Togi Simanjuntak, Ketua Departemen Pemuritan Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia, dan juga Gembala Jemaat GBI Bless Impact Generation Jakarta. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema yaitu tegar menghadapi COVID-19. Mari kita sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.
Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Sela. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau lah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kitab Mazmur hampir 3/4-nya ditulis oleh Raja Daud. Kitab Mazmur berarti yaitu syair yang dinaikkan atau dinyanyikan lewat iringan alat musik berdawai. Nah, apa alat musik berdawai? Pada waktu itu Daud itu expert, dia punya keahlian main kecapi. Daud menulis kitab Mazmur hampir 3/4-nya bukan dalam keadaan ya dia nyaman, bukan dalam keadaan dia tenang sambil menikmati mungkin hidangan atau kopi di sebuah kafe, bukan ketika dia menginap di hotel berbintang atau lagi liburan. Daud menuliskan kitab Mazmur ketika dia berada di dalam masalah, pencobaan, bahkan penderitaan. Ketika dia siap mengalahkan Goliat, dia tampil menjadi pahlawan baru bagi bangsa Israel. Saul kemudian cemburu dan memerintahkan untuk membunuh Daud. Dalam pelariannya, akhirnya Daud justru melahirkan karya masterpiece yang luar biasa, yaitu kitab Mazmur. Salah satu tulisan yang ditulis oleh Daud dalam pergumulannya dalam masalah, dalam Mazmur 143 ayat 1-12. Ini membuat sebuah katakanlah legacy bagi kita, warisan bagi kita. Bagaimana Daud bisa keluar sebagai penang atas masalahnya. Bagaimana akhirnya Saul mati di pedang tangan padangnya sendiri. Daud tidak membunuh Saul, tapi Saul masalah dia yang besar, ya. Itu terlampaui. Dan Daud akhirnya kita tahu dia justru dipermuliakan Tuhan. Matius mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud. Mari kita lihat ayat demi ayat dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur 143 ayat 1-12. Bagaimana kita juga bisa seperti Daud ketika ada dalam penderitaan, masalah, pencobaan, kita tetap kuat. Kita tetap bertahan, bahkan kita bisa berbuah untuk Tuhan. Bahkan kita bisa melihat mujizat demi mujizat menyertai hidup kita. Kejadian sampai Wahyu menceritakan bahwa justru orang percaya ketika dihambat, ketika dalam ujian, pencobaan, masalah, hidupnya tambah berbuah. Kita tahu kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Ketika dia menulis kitab Wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang surga, tentang akhir zaman, Yohanes itu menulis dalam keadaan rabun hampir buta dan dalam pembuangan di Pulau Patmos. Tapi kitab Wahyu dilahirkan. Bagaimana Paulus ketika di penjara Filipi, dia melahirkan, menulis 5 surat justru ketika ada dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dilanda oleh COVID-19. Kalau kita mau merespon yang benar, kita menjadi murid Kristus yang tahan uji, apapun masalahnya, pencobaannya,
kita tetap menghasilkan buah, kita tetap bersemangat untuk beribadah, kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, dan kita terus menghasilkan hal-hal yang baik untuk kerajaan Allah. Mari kita lihat yang pertama, ketika Daud ada di dalam masalahnya dan dia menjadi pemenang. Ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku." Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Di ayat 1. "Berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu." Ketika masalah menimpa dunia dengan COVID-19, termasuk Indonesia, apa yang kita pikirkan? Apakah kita kemudian mengandalkan manusia? Apakah kemudian kita mencari hal-hal yang membuat kita bisa tenang, hal-hal yang membuat kita bisa tidak khawatir? Banyak orang hari ini ketika lari dari kekhawatiran, dia nonton, dia mulai melihat chat, teleponan dengan sahabatnya. Daud tidak melakukan itu, tapi Daud yang pertama dilakukan, dia berharap kepada Tuhan. Dia ambil keputusan untuk berdoa. Hari ini lewat COVID-19, harapkanlah Tuhan menolong kita. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Daud selalu berharap kepada Tuhan. Dia berkata, "Dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku." Yang kedua, ayat 2, Daud berkata, "Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu." Daud merendahkan diri. Dia mau berkata bahwa I'm nothing. Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ingin mencari Tuhan. Saya ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Saat COVID-19 terjadi sampai hari ini, maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tuhan mungkin sedang merestore, memulihkan hati kita. Mungkin kita punya jabatan yang hebat, kita punya kekayaan, mungkin kita punya kepintaran yang hebat. Tapi seperti Daud, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Supaya nyata ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Berapa banyak hari ini saya melihat orang-orang yang sangat-sangat kaya, punya uang, tapi ketika masuk rumah sakit tetap harus menunggu, bahkan maaf, sampai meninggal karena telat ditolong. September 2019 ketika COVID mulai melanda Indonesia, sampai ke sini begitu banyak orang yang meninggal termasuk hamba Tuhan. Bulan Mei awal 2020 saya diminta menjadi relawan COVID-19, dan ketika itu saat hamba Tuhan di rumah takut akan kematian, takut tertular COVID, saya justru keluar rumah hampir sebulan 4-5 kali itu pergi mengunjungi sebagai relawan ke rumah sakit COVID. Saya melihat banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya, tapi tidak berdaya ketika dia harus memakai alat selang untuk pernapasan. Dan pada akhirnya saya bisa menyaksikan detik-detik beberapa orang meninggal dari kejauhan. Saya diperlihatkan di beberapa rumah sakit COVID. Hari ini sadari, kita ini ciptaan Tuhan, debu dan tanah. Kekayaan apapun, jabatan apapun, kepintaran apapun, COVID-19 mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan apa-apa. Tuhanlah, Yesuslah yang paling terbesar dalam hidup kita. Yang ketiga, Daud berkata ayat 5, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu." Ketika diperhadapkan pada masalah, Daud tidak memikirkan
ya, bahwa berkat apa yang belum dia terima. Bahkan dia tidak memikirkan detik dia ditabiskan menjadi raja penggantinya Saul, justru penderitaan, masalah datang kepada dia. Dia tidak diberikan mahkota, tidak diberikan singgasana, tidak diberikan tongkat, malah dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengingat bahwa kebaikan Tuhan is enough, itu cukup bagi hidup saya. Bahwa Tuhan dari dulu hari ini sampai selama-lamanya tetap baik dalam hidupku. Menghadapi COVID-19 ini, maukah imun kita tetap naik? Kalau kita mau imun kita tetap naik, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Jangan pikirkan masalah. Jangan pikirkan kekhawatiran kita. Nanti kalau keluar aku gimana? Nanti kalau ini aku gimana? Yang kita pikirkan, Tuhan kau baik. Sampai hari ini, Engkau tetap menyertai hidupku, keluargaku. Engkau tetap memberikan napas hidup. Tuhan terima kasih, hari ini aku cukup makan. Tuhan terima kasih, karena malam aku bisa tidur. Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan bagi hidupku. Kalau itu yang kita pikirkan, seperti Daud yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan damai sejahtera, akan tetap bersuka cita. Dan itu adalah obat yang manjur bagi kesehatan kita. Yang keempat, ayat ke-6. Daud berkata, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Di awal saya berkata kitab Mazmur adalah syair yang dinyanyikan lewat iringan alat musik berdawai. Ayat 6 ini ada perkataan jiwaku haus kepadamu. Ada sebuah lirik lagu yang sering kita nyanyikan, ya, kira-kira liriknya seperti ini. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Saudara, Daud itu ketika dia dalam penderitaan, masalah, ujian, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia menaikkan tangannya mulai memuji menyembah Tuhan. Wow, it's so powerful ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kekuatan yang nyata Roh Kudus berikan kepada kita. Kekuatan yang nyata serta-merta ketika kita dalam kekhawatiran, kesedihan, mungkin kepanikan. Ada sebuah power yang luar biasa kita dikuatkan. Mengapa? Karena ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu, Daud ini mengalami hal yang luar biasa karena dia seorang penyembah. Satu kali ketika saya diperhadapkan kepada begitu banyak masalah dalam pekerjaan, pelayanan keluarga saya begitu sangat khawatir. Dan ketika saya diminta jadi relawan COVID-19, jujur saya juga khawatir. Tapi selalunya kalau saya mau keluar ditugaskan. Satu hari saya pernah ditugaskan untuk sebuah katakanlah mahasiswa seminari. Saya harus mengantarkan makanan, saya harus mengantarkan buah-buahan baik ke asrama seminari maupun ke Wisma Atlet. Waktu itu awal-awal COVID juga saya ditugaskan ke rumah sakit di mana pasiennya banyak meninggal ya di Jakarta ini. Tapi saya tahu dalam kekhawatiran saya mulai duduk sebelum meninggalkan rumah, sebelum bertugas, saya mulai menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Dan ketika saya menaikkan pujian penyembahan itu, serta-merta sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah katakanlah ya penghiburan, encouragement dari Roh Kudus menghinggapi roh jiwa tubuh saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya percaya Engkau menyertai aku.
saya pun keluar sampai hari ini. Saya tetap menjadi relawan. 2 minggu lalu, saya beserta istri dan anak datang mengunjungi rumah sakit COVID-19 sebagai relawan tentunya untuk menyumbang ya makanan untuk para pekerja kesehatan di rumah sakit COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga sehingga iman kita naik dan tentunya imun kita juga akan naik. Yang kelima, ayat 8, firman Tuhan berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Daud selalu meminta tuntunan dari Tuhan. Dia minta hari-harinya itu mengalami hari yang baik. Mari kita minta tuntunan kepada Tuhan. Jangan biarkan kepintaran kita melebihi kepintaran Tuhan sendiri. Kita dibingungkan hari-hari ini, ada perdebatan, vaksin ini yang lebih bagus, vaksin ini. Ya, dokter ini yang lebih bagus, pendekatan dokter ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di saat COVID-19 ini? Biar Tuhan yang menuntun kita. Dan kalau Tuhan menuntun kita, maka kemenangan demi kemenangan akan kita lalui. Yang ke-6, ayat 9. Daud berkata, lepaskanlah aku dari musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Daud tahu bahwa perlindungan berasal dari Tuhan. Perlindungan apapun ya itu tidak akan ada kalau Tuhan tidak melindungi kita. Sebuah keluarga, sebuah usaha, sebuah pekerjaan, pelayanan, sebuah bisnis apapun tanpa perlindungan Tuhan, semuanya akan rapuh. Daud tahu hari-harinya itu rapuh. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Daud, dia tahu masalahnya besar, tapi dia juga tahu dia ingin melakukan kehendak Tuhan, menuntaskannya, tapi tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi ayat 10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh Kudus ada penolong kita. Roh Kuduslah yang hari-hari ini kita harus andalkan untuk melalui COVID-19. Kadang kita mungkin bersedih, ada anggota keluarga yang kena. Kadang kita juga mungkin sedang mengalami hal-hal yang sulit. Ada beberapa mungkin di PHK, ada beberapa mungkin gajinya dipotong, ada beberapa hari ini bisnisnya yang lesu, ada beberapa hari ini Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan mengalami masalah karena efek COVID-19 ini. Tapi percayalah, Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus kita bisa andalkan karena Dia penolong kita. Hari-hari menghadapi COVID-19, kita butuh tuntunan pertolongan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus tetap menemani kita, mendampingi kita saat masalah apapun yang terjadi. Saya sering mengencourage banyak orang sebagai relawan. Saya pernah melayani suami istri, ya klaster pertama COVID yang terkena di Bandung. Itu saudara saya sendiri, suami istri. November 2019 harus masuk ke rumah sakit terpisah. Hampir 3 bulan mereka dirawat karena pada waktu itu belum ada vaksin, masih diteliti ini penyakit corona seperti apa. Anaknya ya, harusnya itu karena anaknya terkena kanker harus di kemo. 3 bulan itu kemonya itu mundur. Dia khawatir, dia resah. Kemudian dia berkata pada saya, tapi saya berkata Roh Kudus ada dalam hidup kita menjadi penolong. Tadinya kecewa, saya encourage terus. Dan dia mulai mengandalkan Roh Kudus. 3 bulan lamanya, suami istri sembuh. Dan hari ini bisa berkumpul dengan anaknya kembali.
Saya bisa mendoakan, menyaksikan bahwa orang yang mau di ujung tanduk, ya, anaknya telepon saya dan saya berkata, tenang. Kalau Tuhan mengizinkan papamu juga dipanggil oleh Tuhan, tapi dia meninggal di dalam kebenaran, surga menyambut dia. Tapi kalau Tuhan mengizinkan dia hidup, mari kita andalkan Roh Kudus. Saya mulai berdoa untuk papanya. Anaknya ini teleponnya didekatin, ya, anaknya OTG, tapi papanya udah pakai inkubator. Lalu saya bilang, pendengarkan. Lalu dengarkan, saya mulai berbahasa roh. Saya mulai doakan. Saya mulai menyembah Tuhan. Walaupun saya tahu tidak bisa berlama-lama sampai 5 menit. Dan ketika saya mendoakan, saya aminkan saja. Tuhan, jadilah kehendak-Mu yang terjadi. Besoknya, ya, ternyata dia mengalami hal yang stabil. Mengalami fase yang maut. 3 hari kemudian dia sadar. Dan 5 hari kemudian, dia bisa ngomong, dia bisa ngenalin anak-anaknya. Dan puji Tuhan, seminggu kemudian dia diperiksa bahwa dia telah negatif. Roh Kudus yang harus kita andalkan seperti Daud mengandalkan Roh Kudus. Dan biarlah hari ini kita menyongsong menghadapi COVID-19 dengan kekuatan Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang tegar, yang tangguh menghadapi apapun rintangan, apapun pencobaan, termasuk COVID-19 ini. Karena Roh Kudus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Pada minggu ini kiranya ya Bapa, kami mau Tuhan seperti Daud, ketika kami diperhadapkan kepada masalah khususnya COVID-19 ini. Tuhan, pribadi yang pertama yang harus kami datangi, yang harus kami dekati adalah pribadi Engkau ya Bapa. Biarlah kami ya Bapa juga sama seperti Daud memiliki gaya hidup untuk berdoa, untuk menaikkan pujian penyembahan. Dan kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Buat keluarga kami, buat usaha pekerjaan kami, buat pelayanan kami. Juga kami ingin senantiasa terus bergantung dan mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong kami. Roh Kudus, kami berdoa untuk kami semua. Khususnya setiap jemaat yang memiliki pergumulan doa. Roh Kudus tilik hati mereka masing-masing. Berikan jalan keluar atas kebutuhan masalah mereka masing-masing. Mereka yang sakit saat ini kiranya oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Mereka yang butuh kekuatan, jalan keluar atas masalah mereka. Roh Kudus pada hari ini dalam nama Yesus jalan keluar, kekuatan diberikan kepada mereka. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah pagi ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan, yang kami boleh nikmati, boleh kami rasakan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat dalam setiap hidup kami. Materaikan dalam hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini atas setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Togi Simanjuntak ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati, pakai lebih lagi. Ya Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Tuhan, dimanapun Tuhan utus ya Tuhan, biarlah tanda-tanda hera kuasa mujizat Allah menyertai hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala cabang kami ya Tuhan, merangkap sebagai Karayan 1A ya Tuhan, Bapak James Selo Pranoto. Tuhan, berikan hati seorang hamba ya Tuhan, hati seorang Bapak kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, lebih lagi
Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak James ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Anugerah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, rumah tangganya bersama Bu Weliana, bersama kedua putra-putrinya Jeremy dan Jennifer Tuhan. Jagai sertai lindungi keluarga ini ya Tuhan. Perlindungan darah Yesus sempurna ya Tuhan. Kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Berkati keluarga besar dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai messenger the third Pentecost ya Tuhan. Di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, sebuah kehormatan Tuhan, Engkau memberikan visi ya Tuhan untuk api Pentakosta ketiga ya Tuhan. Pakai lebih lagi kekuatan kesehatan, anugerah Allah boleh turun atas keluarganya ya Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa juga keempat wakilnya ya Tuhan, Unity yang kudus turun ya Tuhan atas setiap mereka. Perlindungan darah Yesus atas keluarga besar dari pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, menyertai setiap mereka. Kami berdoa juga untuk Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damai sejahtera turun atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan yang seutuhnya. Baik ya Tuhan, pemulihan di sektor ekonomi ya Tuhan, baik penyembuhan ya Tuhan dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami ya Tuhan, Pak Joko Widodo bersama wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah boleh turun atas hamba-Mu memimpin negeri kami ya Tuhan. Jagai, lindungi, berkati kekuatan kesehatan. Bahkan semua aparatur negara dari tertinggi terendah ya, dari pusat daerah, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun atas setiap mereka ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Bangkit generasi Yeremia atas negeri kami, atas bangsa kami ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di gereja-Mu ya Tuhan. GB Pondok Indah Tuhan, bangkit, bangkit, bangkit mereka ya Tuhan, di mana mereka pun berada. Urapi, penuhi mereka, pakai mereka ya Tuhan untuk menuai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pengerja, para jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga 5 generasi ya Tuhan. Urapi, pakai setiap mereka, berkati mereka ya Tuhan. Yang bekerja, yang berusaha ya Tuhan, yang bersekolah ya Tuhan, sebagai ibu rumah tangga Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan. Buat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, dan kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.